Perkenalkan, nama saya Sarto. Asli saya Sanan, Bauran, Barat, Bantul. Untuk kenapa saya kok di zaman sekarang ini saya suka burung perkutut, nah, itu yang akan kita bahas waktu ini. Sebenarnya saya suka burung perkutut itu dari kecil, semenjak SD, tapi baru terlaksana yaitu sekitar 3-4 tahun yang lalu. Ya. Katanya banyak yang bilang kalau pelihara burung perkutut itu membawa, ada yang katanya sial, membawa petaka, ada yang kerezekian. Tapi bagi saya itu nomor sekian. Bermula saya pelihara satu burung perkutut pemberian teman, hingga sampai waktu ini saya punya 7 ekor. Katanya ada yang bilang Gendiwo Sabdo 1, ada yang bilang Daringan Kebak, ada yang bilang Banyu Mili, ada yang bilang Sri Mangempel, ada juga yang dikatakan Banyu Kauripan. Ya, memang dari situ saya belajar kenapa kok orang-orang dahulu tuh pada suka burung perkutut, khususnya para bangsawan ataupun orang yang punya kehidupan perekonomian yang mapan. Pantas saja kalau dulu itu sampai detik ini ada yang bilang kebanyakan orang-orang yang pelihara burung perkutut itu orang-orang yang tua, yang mapan. Oh, saya benarkan. Karena burung perkutut itu anggungan, bukan ocehan. Bisa dikatakan kelangenan, ya memang kelangenan seperti yang saya punya. Yang namanya kelangenan itu pasti otomatis kita menyukai yang barang kesayangan kita tuh nggak akan kita jual. Ya jelas, karena burung perkutut itu barang kelangenan, otomatis nggak dijual. Dan tentu saja orang yang pelihara nggak dijual itu ibaratnya kan orang-orang yang nggak begitu berpikir tentang materi. Otomatis orang-orangnya ya wening, bisa ngontrol emosi, bisa ya mendatangkan ketenangan lah. Ini dari segi pengalaman, maaf ya, ini bagi yang percaya boleh, bagi yang enggak juga boleh. Dari segi mistis, katanya kalau orang-orang dahulu tuh takut pelihara perkutut itu karena takut ada mistisnya nanti. Ya kalau pas baik kita bersyukur, kalau pas enggak. Nah, kebetulan saya pelihara dari 7 ekor itu baik semua. Entah itu karena sugesti saya sendiri, entah karena mungkin kalau dalam perekonomian karena saya mau bekerja keras, atau mungkin saya cara merawat burung itu sendiri seperti anak sendiri, itu saya nggak tahu. Yang jelas dari 7 itu semuanya baik, tidak ada yang mengganggu. Seperti diketahui, binatang juga seperti makhluk lainnya, seperti manusia juga. Kalau kita pelihara dengan baik, otomatis ya baik juga. Suatu contoh, katanya saya masih muda pelihara burung perkutut, karena baik-baik saja. Katanya ada yang kalau perkutut
eh, bunyi di tengah malam lah, itu harus kita lihat dulu. Kalau zaman dahulu nggak ada ya burung perkutut bunyi tengah malam, karena nggak, waktu itu belum ada listrik. Nah, terus burung perkutut sekarang ini ada lampu listrik, dari tempat gelap ya kita masukkan ke kamar yang terang, otomatis dikira itu udah siang hari, terus nyala terus manggung. Ada yang bilang itu membawa sial, ada peringatan, katanya ada musibah, entah besar entah kecil. Ada yang bilang entah minimal itu ada anggota yang akan meriang dan sebagainya. Itu perlu diketahui. Kalau zaman dahulu ya percaya saya, soalnya belum ada listrik. Kalau zaman sekarang ya baik-baik saja. Tetapi ada jenis-jenis burung perkutut itu yang membawa hoki atau sebaliknya. Dan itu kebanyakan ya burung perkutut lokal. Burung perkutut lokal itu pun dibagi kok. Nah, kalau kita dapatnya cuma beli, ternakan ya beda kualitasnya. Mungkin itu pun ada, cuma ya sedikit. Nah, kalau zaman dahulu kan enggak. Sudah lokal, terus dari alam liar. Sekarang beda. Suatu misalnya kayak keris ya, dunia atusan aji katanya keris. Keris kalau yang zaman dahulu kan buatan para empu, satu bilah keris itu membuatnya bertahun-tahun. Terus ada puasa, dan laku ritual yang lainnya. Zaman sekarang ya pakai gerindo. Katakanlah kalau kejar duit sehari jadi, ya beda nilai tuahnya. Begitupun perkutut. Tapi menurut saya pribadi, pengalaman pribadi, memang ada jenis-jenis burung perkutut yang membawa hoki dan sebagainya itu ada. Ya pengalaman pribadi saya sendiri aja. Seperti jenis katurangan ya, ada yang apa itu namanya, saya nggak begitu paham ya. Yang bilang itu raja pikat, yang paling baik untuk pikat dari jumlah sisik kakinya. Itu saya percaya itu. Dan itu bukan cuma mitos, kalau menurut saya itu bukan mitos, tapi fakta. Semenjak punya satu itu sering kok di halaman belakang rumah itu enggak cuma 2-3 perkutut yang sering hinggap. Bahkan ada 2 yang masuk ke rumah saya, yang saya pelihara sampai detik ini. Nah ini ikut mengamini apa yang saya katakan, bahwa semua yang katurangan, ciri mati dan sebagainya itu belum tentu semuanya membawa sial. Ya, mengamini. Terus ada juga yang bilang ada Banyu Mili. Saya percaya itu membawa rezeki. Ya lagi-lagi saya bilang boleh percaya, boleh tidak dipercaya silakan, tidak dipercaya juga nggak apa-apa, saya nggak memaksa. Soalnya itu kembali ke keyakinan kita masing-masing. Setelah saya punya burung perkutut ya, Banyu Mili, ya alhamdulillah, bukannya saya percaya burung perkutut itu pesugihan, itu enggak, cuma membawa hoki. Itu rezeki saya bagus kok. Ya nggak tahu saya, bagus. Nah yang namanya Jogoboyo, katanya kalau tidur di sawah kalau malam itu
Saya percaya itu ada. Saya juga punya 2 itu. Ya memang ada peringatan. Nah ini terus nih manggung. Ya pokoknya intinya bagi yang pengen pelihara burung perkutut, entah itu lokal, entah itu Bangkok, entah itu blasteran, entah itu katurangan, juru mati, silahkan. Nah, entah itu nanti membawa kesialan atau keberuntungan tuh tergantung pribadi kita masing-masing cara mensikapi. Pokoknya menurut saya mari kita lestarikan budaya bangsa. Ya khususnya kalau orang Jawa kan kalau kukilo katanya. Kukilo apa curigo ya? Kukilo ya. Burung. Ya berarti kalau orang Jawa kelanganannya kan kukilo itu kan burung. Ya kita lanjutkan aja. Gitu. Pokoknya menurut saya kalau masalah sugesti dan entah keberuntungan entah kesialan itu jangan dibesar-besarkan. Pokoknya bismillah, kita pengen pelihara ya pelihara aja. Katanya ini pokoknya membawa keberuntungan, nah udah kita nggak kerja ya wes, siapa yang ngasih? Soalnya apapun, jangankan burung perkutut ya, kita nggak punya burung perkutut pun, kalau pikiran kita, sugesti kita itu sudah tidak benar, ya kejadiannya seperti itu. Saya rasa untuk hari ini cukup dari kami. Mungkin lain waktu kalau ada kesempatan dan waktu yang lebih baik kita sharing-sharing lagi. Karena di sini pasti banyak yang lebih mengerti, yang lebih fasih, yang lebih paham tentang dunia perkututan. Saya hanyalah sepengetahuan kecil yang mencoba coro Jawa niki bagi-bagi ilmu informasi seperti itu. Cukup dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan saya mohon maaf. Besok lain waktu insya Allah kita sambung kembali. Salam budaya Nusantara.